Selamat siang, Shalom. Saya Yunus B. Sigalingging. Di sini saya akan membacakan hasil laporan baca saya. Sastra Apokaliptis. Ketika munculnya apokaliptis Yahudi yang terjadi pada masa Helenistis setelah merosotnya situasi politik dan peran kenabian Israel. Tentu apokaliptis Yahudi ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan nasib dunia di masa yang akan datang, dan apokaliptis ini juga bertujuan untuk menyatakan keadaan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap orang yang dipilih oleh Allah. Tokoh-tokoh yang sangat dikenal atau disebut dengan iman yang besar dalam apokaliptis yaitu Henokh, Abraham, Yakub, Musa, Daniel, dan juga anak-anak Yakub. Tetapi apokaliptis tertua ialah Daniel daripada apokalips yang lainnya, di mana apokalips dengan nama Daniel lah yang hingga sampai ke tangan kita. Penyataan para tokoh apokalips ini merupakan penyataan rahasia, mimpi, visi, dan sebagainya. Kemudian mereka mematerikannya seperti yang tertulis di kitab Daniel 8 ayat 26, Daniel 12 ayat 4. Dan pada Wahyu 22 ayat 10 dikatakan supaya mereka jangan mematerikannya. Kedua hal ini sah bertolak belakang. Dan hal ini juga yang membuat kita menjadi mengetahui bahwasannya para pengarang kuno sudah melihat ke depan bagaimana seiring berjalannya sejarah. Adanya bencana-bencana yang akan datang ke dalam dunia sebagai pendahulu keselamatan yang akan datang. Dan dari tanda-tanda itulah kita mengetahui tanda-tanda zaman. Hal ini disampaikan kepada kita supaya kita tidak goyah, tidak bimbang, dan tetap menaati perintah, sehingga dengan ini kita memiliki harapan untuk terlepas dari penghakiman yang akan datang. Di dalam surat-surat Paulus kita juga akan menemukan bahan apokaliptis seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 3, 1 Korintus 15 ayat 23 sampai 24. Tetapi Paulus di sini bukan sebagai tokoh dari apokaliptikus, melainkan ia hanya menggunakan bahan eskatologinya sendiri. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu kepada Yohanes merupakan penyataan Tuhan Yesus kepada Yohanes, atau hal-hal yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Yohanes terkait dengan akhir zaman, di mana Yohanes harus memberitakan apa yang dilihatnya atau penglihatannya kepada setiap orang di dalam waktu yang dekat, karena kedatangannya sudah semakin dekat. Dan hal inilah yang disebut dengan apokalips. Isi. Dalam Wahyu 19 ayat 19 ada 3 pokok penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, di mana si penulis harus menyatakan apa yang telah dilihatnya itu. Adapun tugas penulis antara lain menulis apa yang sudah dilihat, menulis apa yang sedang terjadi, dan menulis apa yang akan terjadi. Menulis apa yang sudah ia lihat. Penulis sekaligus pelihat ketika menerima panggilannya atau penglihatannya ketika ia di Patmos, yang tertulis di Wahyu 1 ayat 9 sampai 20, di mana pada waktu itu pelihat melihat anak manusia dengan 7 bintang di tangan kanannya, berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Ketika itu juga dian emas menyentuh pelihat, dan si pelihat seolah-olah mati pada waktu ia menyaksikan apa yang dilihatnya itu. Di dalam Wahyu 1 ayat 11, di sana si pelihat diperintahkan untuk menulis apa yang sudah ia lihat kepada ketujuh jemaat, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, jemaat di Laodikia. Menulis apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke masa yang akan datang. Penglihatan yang dilihat oleh si pelihat sebelum ia menyampaikan isu utama kepada ketujuh tentang apa yang akan segera terjadi kepada umat manusia. Pelihat didahului oleh sebuah surat, dan ketujuh jemaat itu menerima surat dengan terbuka sendiri, dan dari situlah mereka mengetahui sifat mereka masing-masing. Di dalam Wahyu 1 ayat 1 di sana dikatakan kepada si pelihat untuk menunjukkan apa yang harus segera terjadi, dan di dalam Wahyu 1 ayat 3 mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Setelah pelihat menyampaikan apa yang harus terjadi, si pelihat juga menyampaikan bagian utama, yaitu apa yang akan terjadi sesudah ini, tertulis dalam Wahyu 4 sampai 22. Pelihat sekaligus penulis menyampaikan kisah perjalanannya ketika ia menyampaikan apa yang ia lihat kepada 7 jemaat, dan disusul juga oleh perang atau pertempuran melawan musuh-musuh Kristus dan musuh gereja, dan berakhir dengan kejatuhan Babel. Dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 21, penulis juga memunculkan kemenangan terakhir, dan pada bagian penutupnya penulis menyuruh untuk memberitakan apa yang telah dilihat karena akhir zaman sudah dekat. Titik tolak sepengarang. Kitab Wahyu adalah sebuah dokumen yang berdasarkan pada satu bagian yang sangat penting. Kitab Wahyu tidak boleh tafsirkan tanpa ada acuan dari konteksnya. Banyak salah penggunaan dalam dokumen seperti yang sudah terjadi dalam sejarah gereja, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang, terkhusus di tangan sekte-sekte kaum munafik. Jika kita menerima bentuk dari sastra apokaliptis, maka kita diajak untuk memandang ke arah apokaliptis, di mana tujuannya untuk mengalihkan pandangan kita dari kejadian atau malapetaka di masa sekarang ke masa depan atau masa yang akan datang. Dalam kerangka apokaliptis ini, hal yang paling terpenting ialah Dia yang akan datang di dalam kemuliaan itu sama dengan anak domba yang telah disembelih. Oleh karena itu, gereja bukan hanya mengenal Dia yang akan datang sebagai Dia yang hadir di sini sekarang, dan gereja adalah miliknya. Hubungan antara masa kini dengan masa yang akan datang tidak sepenuhnya diungkapkan satu segi yang munculnya dari yang akan datang itu merupakan pengampunan dosa. Ada beberapa hal yang penting dalam konteks ini dari waktu-waktu, yaitu tetap bertahan, tertulis di dalam Wahyu 8 ayat 7, dan nasihat untuk berjaga-jaga Wahyu 16 ayat 15,
tetap bersaksi sampai mati, tertulis di Wahyu 2 ayat 10. Itulah hal yang penting yang harus kita ketahui dalam pencobaan masa kini, namun tidak diberitahukan secara rinci arti yang sesungguhnya. Dalam kitab Wahyu, tepatnya pada Wahyu 1 ayat 1, penulis sekaligus pelihat memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Yohanes. Yohanes adalah sang penatua yang aktif di Asia Kecil. Ketika Yohanes menerima panggilannya dan penglihatannya di Patmos, ada kemungkinan bahwa ia juga menulis karyanya di sana, tetapi ada beberapa peristiwa historis yang bisa ditafsirkan untuk mengetahui para peristiwa tersebut, dan memang sepengarang juga lebih berfokus kepada peristiwa-peristiwa ketika pengayaan yang sudah pernah terjadi, dan kemungkinan pada saat itulah karya ini dituliskan. Sebagai bukti, pada masa Domitianus pada abad 81 sampai 98 Masehi, di mana ia mengerjakan patung-patung sendiri di banyak tempat seperti di Efesus, dan lewat patung yang dibuat kaisar itu sendiri penghormatan kepada kaisar diberikan. Dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18, penglihatan seekor binatang lain, dan kita mengandaikan bahwa praktik-praktik inilah yang dihubungkan dengan Kaisar Domitian, di mana mereka akan membunuh dan menganiaya orang yang tidak mau menyembah patung yang mereka buat. Jika kita kaitkan dengan pernyataan Irenaeus, memang benar bahwasannya kitab Wahyu ditulis pada akhir pemerintahan Kaisar Domitianus. Demikian hasil laporan baca saya. Terima kasih.